Baik, kita mulai dengan gejala stres. Gejala stres ini mungkin sekarang sudah umum sebab dengan kesulitan di berbagai bidang ya. Gejala stres kita ambil ya, judul itu gejala stres, penyebab, diagnosis, dan cara pengobatan. Sebenarnya stres merupakan kondisi sangat umum terjadi pada manusia. Stres menyebabkan jantung Anda berdebar kencang, telapak tangan berkeringat, dan perut bergejolak bila sedang stres. Mungkin Anda sedang menghadapi wawancara kerja atau acara penting seperti di dalam pernikahan. Ada kalanya merasakannya saat Anda terbebani dengan pekerjaan, ketika Anda sedang mengalami krisis, atau ketika Anda saat terbang dengan pesawat. Berlawanan dengan kepercayaan umum, di mana stres sebenarnya merupakan respons biologis. Tubuh kita dirancang mendeteksi dan bereaksi terhadap stres, di mana stres bersifat sebetulnya baik. Kemudian juga stres hanya menjadi berbahaya bila dia bersifat kronis. Hipotalamus di otak adalah salah satu bagian yang bertanggung jawab untuk mendeteksi penyebab stres atau stresor, atau untuk memahami adanya ancaman. Bila sesuatu terjadi stresor, hipotalamus akan mengirimkan sinyal ke kelenjar adrenal yang terletak di dekat ginjal untuk melepaskan dua jenis hormon, yaitu kortisol dan adrenalin. Adrenalin meningkatkan denyut jantung dan pasokan energi Anda, sementara kortisol meningkatkan konsentrasi glukosa dalam aliran darah Anda. Glukosa merupakan sumber bahan bakar tubuh untuk menghasilkan energi. Anda dapat langsung bereaksi terhadap stres atau stresor atau ancaman. Sebagai contoh, jika Anda akan diserang oleh anjing, hormon ini memungkinkan Anda berlari cepat. Setelah stresor tidak lagi ada, hormon ini seharusnya kembali ke tingkat normal. Ketika Anda berada di bawah tekanan hampir sepanjang waktu, tubuh penderita akan terus-menerus memproduksi adrenalin dan kortisol. Komplikasi yang terjadi. Kejadian ketika respons stres selalu aktif pada diri Anda. Yang pertama, kita perlu melihat efek kortisol dan stres kronis untuk menjawab pertanyaan ini. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon-hormon tersebut lebih dari yang seharusnya. Respon tubuh yang berbeda mungkin muncul seperti berikut. Glukosa dalam aliran darah naik karena hati dipaksa untuk memproduksinya. Kondisi ini akhirnya dapat menyebabkan sindrom metabolik dan diabetes tipe 2. Kadar hormon yang tinggi membuat penderita lebih rentan terkena infeksi dan beberapa jenis penyakit lain, karena hormon menekan hal-hal yang dianggap tidak penting untuk dipertahankan, seperti misalnya sistem kekebalan tubuh penderita. Sistem pencernaan Anda tidak berfungsi normal. Kemudian juga sistem pencernaan Anda tidak berfungsi normal. Metabolisme menjadi lambat. Kemudian juga membuat Anda merasa lelah atau lesu. Juga membuat Anda sulit menurunkan berat badan. Selanjutnya dapat mengubah cara kerja hormon, termasuk insulin dan hormon reproduksi. Kolesterol dan trigliserida naik hingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Menurut American Institute of Stress atau Institute Stress Amerika, stres telah menyebabkan sekitar
10% dari kasus stroke. Kemudian bertanggung jawab sebagai penyebab pada 75% dari orang yang berobat ke dokter. Bertanggung jawab sebagai penyebab pada 75% dari orang yang berobat ke dokter. Menyebabkan lebih dari 55% penyakit yang dikenal manusia. Memakan biaya sekitar 300 miliar dolar per tahun. Tanda dan gejala stres. Gejala stres kronis yang paling sering ditemui, yang pertama itu perasaan lelah terus-menerus. Kemudian otot tegang terutama di sekitar leher, rahang, bahu, dan punggung. Selanjutnya lekas marah dan menyebabkan perubahan suasana hati, depresi dan kecemasan. Kemudian juga menyebabkan penyakit mandul. Kemudian produksi air mani atau sel telur rendah. Selanjutnya meningkatkan tekanan darah, glukosa, dan kadar kolesterol. Buang air besar tidak teratur dan atau susah. Denyut jantung tidak teratur. Selanjutnya kesulitan bernapas, merasa kelaparan, gangguan tidur seperti insomnia, kesulitan dalam berkonsentrasi, kesulitan dalam mempertahankan atau menurunkan berat badan, hilangnya dorongan seksual, kerentanan terhadap infeksi, kulit tidak sehat dan rambut rontok, nyeri pada dada, kemudian mual, sakit kepala, dan pusing. Bagaimana dengan pengobatan stres? Terdapat berbagai cara untuk menghilangkan stres. Beberapa di antaranya akan langsung mengatasi dampak stres seperti kecemasan dan depresi. Obat seperti statin dikenal dapat mengurangi kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung atau kardiovaskular atau darah tinggi atau hipertensi. Metformin adalah obat yang sering digunakan pada wanita yang menjadi tidak subur sebab stres akibat ketidakseimbangan hormon. Obat ini dapat menurunkan kadar glukosa dan risiko beberapa jenis kanker serta serangan jantung. Berikut adalah hal-hal yang paling sering disarankan oleh para ahli kesehatan untuk mengatasi stres secara tepat, yaitu latihan pernapasan. Sederhana namun sangat efektif untuk mengendalikan tingkat stres karena membantu penderita tetap tenang dan membuat tubuh tenang. Pernapasan meredakan ketegangan otot dan mengurangi perasaan cemas. Konseling. Penyebab stres penderita dengan seorang ahli atau dengan teman Anda atau keluarga Anda juga bisa sangat membantu mengatasi masalah pikiran Anda. Kemudian terapi menulis juga merupakan cara yang sangat populer untuk menangani dan mengelola stres. Kemudian tidur. Tidur sebanyak mungkin bisa menyebabkan penderita dapat membantu tubuhnya untuk rileks. Tidur juga dapat membantu untuk menekan nafsu makan serta memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Kapan penderita disarankan menemui ahli stres? Pasien yang berjuang untuk mengatasi stres sendiri dianjurkan untuk mencari bantuan ahli spesialis stres atau konselor yang terlatih untuk memberikan bantuan dalam mengurangi gejala stres. Jika teknik penanganan stres yang disebutkan di atas tidak berhasil untuk Anda, jika teknik penanganan stres yang disebutkan di atas tidak berhasil untuk Anda, perawatan lain mungkin dianjurkan, termasuk terapi kognitif, perilaku, biofeedback, serta hipnosis.
Spesialis stres akan menentukan pengobatan terbaik berdasarkan gejala dan tingkat keparahan stres yang dialami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Sampai jumpa di lain waktu.